Oke, baik teman-teman, para pemirsa yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya, Budi Santosa. Siang ini kita mengundang tamu namanya Mbak Rina Tiarawati. Wah, namanya bagus ya, Tiara. Jadi kita akan ngobrol soal eh, kebebasan di ruang publik ya, termasuk tentu saja di sekolah atau di lembaga-lembaga pemerintah atau di kantor. Silakan Mbak Rina mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin bisa cerita background pendidikan atau pengalaman selama ini. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Rina Tiarawati, biasa dipanggil Rina, atau kalau kadang-kadang suka pakai Rinati biar kedengerannya kayak lebih keren dikit gitu loh. Saya saat ini saya nih lagi jadi wirausahawan, jadi saya punya sebuah resto kebun di daerah Ciledug. Hmm, Ya, tapi sebenarnya bagian terbesar dalam kehidupan saya itu adalah jadi karyawan korporat. Jadi saya hmm, tim marketing di beberapa perusahaan multinasional, hmm, sekitar 17 tahun lah kayak gitu. Sebelum kemudian memutuskan jadi wirausahawan. Saya lulusan dari IPB, Pak. hmm, Pertanian Bogor, kemudian lanjut ke PPM Wiyata Mandala, jadi yang program begitu lulus langsung ambil S2 bisnis hmm. logistik waktu itu. Jadi agak-agak ini sih. Jadi S1-nya itu teknologi industri pertanian, Hmm. S2-nya logistik, Hmm. kerjanya marketing gitu. Oke, Jadi oke. lari ke sana lari kemari. Oke, jadi anu ya, S1-nya Teknik Industri Pertanian ya. Benar, benar. Berarti sama sama dengan saya ini background Ya, tapi pendidikannya. teknik ya. Tapi saya kalau begitu ditanya langsung AE. Beda banget pasti. Oke. Jadi mungkin kalau saya lihat status-status di media sosial, kemudian apa yang dibicarakan ini Mbak Rina ini kayaknya pengen aktif memperjuangkan sesuatu gitu ya. Mungkin ada kegundahan atau kegalauan gitu melihat situasi di tanah air atau di lingkungan gitu Mbak. Banget, banget. Jadi Dalam hal apa ini? yang sebenarnya yang paling kelihatan sih selalu bicara soal perempuan dan kebebasan perempuan untuk berekspresi. Itu Hmm, yang paling banget jadi. Sebenarnya banyak sih yang jadi kegundahan soal intoleransi, soal radikalisme, tapi saya melihat ada satu isu tentang kebebasan perempuan yang orang-orang biasanya nggak mau sentuh, entah karena sensitif, entah karena ngerasa itu bukan masalah kayak gitu. Itu hmm. jadi yang kemudian saya merasa kayaknya harus ada orang yang serius deh ngurusin ini gitu. Iya nggak serius-serius banget sih, tapi paling nggak ada yang konsisten ngomongin soal itu. Hmm, hmm, hmm. Ini mungkin bisa didetailkan contohnya seperti apa gitu. Jadi gini, saya yang paling sering saya bicarakan di media sosial adalah bagaimana pemaksaan terhadap pakaian perempuan itu dilakukan di ruang publik. Oh, oke, oke. Ya, jilbab kita bisa bilang bahwa Tepatnya, namanya oke. tepatnya jilbab. Hmm, Jilbab ini sebenarnya kan tentu saja dia adalah pilihan pakaian yang bisa dipilih oleh seorang perempuan kayak hmm. gitu. Jadi perempuannya harusnya punya punya apa ya, punya kebebasan untuk memilih dia berjilbab atau tidak. Oke. Dan ya, dan juga yang kita tahu juga tafsir terhadap wajibnya jilbab ini merupakan hal yang khilafiyah. Artinya ada mungkin banyak yang bilang bahwa ini wajib, tapi kalau misalnya nggak ada yang bilang bahwa itu tidak wajib, nggak mungkin kan di Saudi Arabia justru malah membebaskan bahwa oke untuk nggak pakai. Tapi justru di Indonesia ini semakin kuat tekanan untuk jilbab ini jadi sesuatu yang wajib. Jadi Hmm, mulai dari di ruang publik, dan di ruang publiknya itu yang paling menurut saya menyeramkan adalah masuk ke sekolah, karena hmm, seperti dari membuat jadi ketika ketika awalnya kan dia tekanannya itu adalah kepada ibu-ibu, maksudnya kepada orang-orang yang cukup dewasa. Misalnya kayak lagi arisan dipertanyakan, atau di lingkungan kerja dipertanyakan.
saya merasa seharusnya orang dewasa masih punya cukup kekuatan untuk bilang tidak, karena istilahnya relasi puasanya nggak terlalu kenceng karena sama-sama orang dewasa. Hmm. Tapi begitu masuk ke sekolah, ini kan jadinya relasi puasanya beda sekali antara si murid dengan guru, antara kakak kelas dengan adik kelas, itu kan tekanannya akan jadi sangat kerasa gitu loh. Jadi, dan ketika dia memilih untuk akhirnya udah deh saya pakai aja. Kalau dia merasa sebenarnya dia tidak suka, dia akhirnya secara mental kan akan terganggu dan kemudian dia akan meneruskan tekanan-tekanan tersebut ke adik-adik kelasnya. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak berlanjut terus-menerus gitu untuk saling menekan gitu loh. Gitu, Oke. Pak. Ya, anu ya, kok sepertinya persoalan pakaian ini sebegitu seriusnya. Padahal kebebasan perempuan kan sebenarnya tidak cuma masalah itu ya. Maksudnya walaupun berkerudung tapi kan sebenarnya masih banyak ruang kebebasan untuk perempuan gitu. Ya. Kenapa jilbab ini menjadi perhatian yang begitu serius? Eh, saya juga heran sebenarnya sih kenapa kenapa justru kebalikannya, justru yang jadi serius justru karena dipaksakannya. Jadi ketika Hmm, jilbab itu bukan jadi hal yang dipaksakan, bukan jadi hal yang disuruh wajib, ketika orang lepas pakai itu biasa saja, jilbab tuh bukan sesuatu yang serius mau dipakai, ya itu is just fashion gitu kan. oke. Tapi kemudian jadi serius dan jadi pertanyaan besar ketika kok kalau ngelepas jadi dibully sebegitu rupanya ya. Kok kalau ada Oh, anak sekolah yang nggak mau jadi ditekan, bahkan nilainya dikurangin. Jadi sesuatu yang penting banget, ada agenda apa di belakangnya kayak gitu. Nah, oh itu gitu ya. maksud saya. Ya, mestinya pakaian itu hanya semacam fashion, tapi kok kemudian jadi sebegitu serius, jadi ukuran moral ya kadang-kadang ya orang yang nggak pakai kerudung dicap begini, di label begini gitu ya. Benar, Hmm, benar, jadi benar. jadi akhirnya anu ya berlebihan ya akhirnya ya. Iya, saya melihatnya nggak cuma sekedar berlian, tapi kan kita bisa juga melihat pola-pola yang terjadi di negara-negara lain kan, Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat di Iran, itu kan juga kasusnya Masa Amani itu kan yang dia meninggal karena dia pakai jilbabnya tidak benar, dipukuli karena pakai jilbabnya tidak benar, itu kan juga udah, apakah kita mau jadi seperti Iran sehingga Hmm, perempuan benar-benar harus harus pakai jilbabnya, ada standarnya tertentu dan harus pakai di ruang publik gitu loh. Apa emang oke. kita kepingin jadi kayak Iran? Kan sebenarnya nggak pernah denger sih Indonesia pengen kayak Iran atau kayak Afghanistan yang lebih buruk lagi. Kan harusnya enggak ya. Jadi sebenarnya kekhawatirannya apa agenda lanjutan setelah ini gitu ya kok sebegitu Benar, Pak. masifnya. Oh, Heeh. oke, Heeh. Jadi oke, oke. saya merasanya, jadi sebenarnya bukan soal jilbab pakai, jadi bukan kayak kamu nih nggak suka pakai jilbab karena jilbab itu tertutup atau panas, enggak, bukan itu sih pilihan orangnya ya, kalau mau dia pakai jilbab seperti apapun terserah. Tapi saya melihat paksaan jilbab ini cuma pintu masuk terhadap domestikasi perempuan itu yang bisa kita lihat contoh paling ekstrimnya memang Afghanistan Hmm, dengan Taliban, bahwa perempuan itu kemudian hanya dijadikan setengah makhluk istilahnya ya, karena dia emang hanya ada mengurus, di rumah. ada di rumah, mengurus rumah, dan dia nggak, bahkan nggak punya nama kan, sebagai kayak misalnya saya mungkin kalau di sana namanya bukan Rina tapi saya ibunya si siapa kayak gitu loh, nggak dikenal sebagai punya nama. Hubungan saja ya, bukan Mm-mm. bukan sebagai makhluk sosial yang berarti gitu ya. Ya, benar Iya, benar iya, benar. iya. Oke, oke. Nah, sejauh ini usaha-usaha Mbak Rina apa itu untuk memperjuangkan Eh, kebebasan ya, seperti itu? Hmm. jadi yang saya lihatnya Pak, banyak orang yang kayak gimana ya. Jadi di Indonesia nih orang-orang tuh terbelah tiga. Yang pertama Hmm. adalah orang-orang yang dia udah ngerti dan dia mendukung omongannya saya. Jadi maksudnya dia mendukung bahwa iya nih memang ada agenda tersebut kayak gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita loncat dulu yang ketiga. Yang ketiga ini adalah si korbannya. Orang-orang yang emang jadi korbannya. Korbannya ini Hmm. bisa yang kemudian dia merasa memang dia jadi korban atau merasa pasrah aja, ya udahlah nggak apa-apa, memang aturannya seperti itu saya ikut aja. Hmm. Cuman yang besar itu adalah orang-orang yang abai, Hmm. ignorance. Abai ini saya belah lagi juga jadi dua. Jadi ada orang yang abai karena dia tidak bisa lihat. Jadi dia ngeliatnya kayak
emang ada pemaksaan? Nggak ada ah. Yang saya Hmm. lihat di mana-mana orang pakai emang pengen pakai aja. Kamu nih salah ngelihatnya sebagai paksaan gitu. Itu Hmm. versi abai pertama. Versi abai kedua adalah orang-orang yang melihat bahwa dia melihat paksaan itu ada, tapi dia melihat itu bukan sebagai paksaan. Dia melihat itu Hmm. sebagai itu hanya himbauan, edukasi, dan memang wajar untuk dilakukan karena memang tujuan akhirnya adalah bikin orang pakai gitu loh. Makanya dihimbau terus-menerus tiap hari anak murid suruh datang ke ruang guru kemudian dipertanyakan kenapa itu buat mereka yang abai jenis kedua ini buat mereka bukan sesuatu yang berbahaya gitu loh. Itu sesuatu yang biasa aja yang cuma mengingatkan saja. Nah, harapan saya yang pengen saya lakukan adalah saya pengen bikin orang yang mendukung, artinya orang yang ngerti bahwa ini paksaan itu semakin besar, tarikannya adalah orang-orang yang abai nih mulai ngerti bahwa yang dia lakukan ini bahaya, kayak Hmm. gitu. Nah, Hmm. terus apa yang saya lakukan? Saya yang pertama, kalau Pak Budi pernah dengar ada komunitas namanya Forum Berbagi. Hmm. Di komunitas itu adalah komunitas yang menjadi tempat ruang aman bagi perempuan-perempuan korban perundungan untuk Hmm. berbicara dan menceritakan kisah-kisahnya. Karena kan itu kan kadang-kadang kan ya seperti itu karena banyak yang abai kalau dia cerita rasanya tuh cuman kayak apaan sih kayak gitu aja diceritain gitu. Tapi kalau di forum berbagi ini orang-orangnya ngerti tentang masalah ini sehingga ceritanya lebih bisa didengar. Hmm. Apakah ada upaya-upaya bantuan hukum gitu atau gimana kalau di Iya, forum benar. berbagi? Di forum Hmm. berbagi ini kebetulan saya kan hanya anggota ya, tapi yang menjadi lead-nya itu Pak Andreas Harsono, dia orangnya Human Rights Watch. Jadi dia sering bantu eh, hubungkan misalnya kayak misalnya kasusnya itu di sekolahan, berarti dihubungkannya nanti ke Kemendikbud seperti itu. Beberapa kasus-kasus seperti kasus yang waktu di Padang di Bantul, beliau bantu. Oke. Juga ada Hmm. dari PGRI, ada dari psikolog gitu. Mereka mereka sering bantu untuk masalah-masalah yang misalnya anaknya udah jadi depresi atau segala macam. Ada Bu Iva Hanifah Misbah yang psikolog, dia bantu di situ. Hmm. Oke. Gitu. Nah, Jadi eh, uh, atas atas kegiatan itu kira-kira ininya apa? Manfaatnya kira-kira seperti apa? Ada manfaat yang sudah dilihat? okay. Kalau kalau saya ngeliat saya manfaatnya sih yang ini adalah makin banyak orang-orang yang merasa bahwa dia tuh nggak sendirian. Tadinya Oke. dia ngerasa karena kan sebenarnya orang Indonesia itu sangat sangat ini ya sangat gampang di push atau di apa ya begitu dia dipaksa dia pasrah-pasrah aja walaupun dalam hati gerundel. Ketika dia Hmm. menemukan forum berbagi ini dan dia menceritakan orang-orang juga menceritakan dia dengar cerita orang dia baru tahu ternyata perasaan tidak sukanya dia atau perasaan tidak nyaman karena dipaksanya ini adalah sesuatu yang valid gitu dan bahwa terus dia jadi pengen nangis atau segala macam itu valid gitu loh Banyak orang ya, banyak. nggak sendiri ya. Iya, Betul. ternyata banyak. Nah, terus itu di forum berbagi. Cuman di forum berbagi juga mereka mereka banyak banget kegiatan-kegiatan yang sifatnya advokasi dan juga berusaha untuk bertemu dengan Kemendikbud, dengan Komnas Perempuan gitu loh. Mereka cukup aktif di situ. Nah, saya di situ bisa dibilang aktif-aktif nggak aktif juga sih, tapi saya banyak dapat masukan dari situ dan saya mikir apa yang bisa saya bantu sendiri karena saya kan nggak punya jaringan untuk ke kementerian atau ke pemerintahan. Saya mikir saya kan ex orang marketing kan, jadi gimana nih caranya bikin campaign atau bikin uh, apa ya informasi-informasi melalui media-media yang bisa kemudian masuk ke orang-orang yang kita ingin Sasar. dia bisa berubah kita sasar. Saya Hmm. mikir oke okay, kalau gitu aku bikin campaign deh gitu. Sehingga saya udah bikin campaign itu 3 kali. Campaignnya sih campaign kecil ya karena emang nggak ada dananya juga. Jadi kita pakai Vibon. Jadi saya pernah bikin campaign tidak bukan belum. Jadi itu mau bilang bahwa ketika saya ada orang yang bilang saya tidak pakai jilbab, orang tuh harusnya nggak memikirkan dia sebagai orang yang belum pakai sehingga terus diutik-utik terus gitu loh. Tapi hargai Belum dia. belum dapat hidayah ya. Iya, tapi gimana caranya supaya bisa dihargai sebagai orang yang emang udah memilih tidak, saya nggak mau pakai kayak gitu loh. Dengan alasan tersendiri tidak perlulah diutak-atik alasannya apa. Betul. Itu campaign pertama. Terus campaign kedua bajuku sudah sopan.
Hmm. Itu Hmm. itu saya buat karena pada saat itu saya merasa oke lah ini ada paksaan terhadap pemakaian jilbab, that's udah jadi satu hal. Tapi kemudian yang saya melihat banyak kayak misalnya di sekolahan, di sini harus berpakaian sopan. Nah, sopannya itu artinya jilbab. Padahal kan dari zaman dulu di Indonesia kita pakai baju-baju biasa pun itu udah sopan gitu Sudah loh. sopan, Jangan betul. iya, jangan dinormalisasi sopan itu jilbab. Jadi saya mau 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 ngajak teman-teman semua itu untuk bilang, saya dengan baju seperti ini saya tuh udah sopan loh. Nggak perlu saya pakai tutup kepala lagi untuk hanya disebut sopan kayak gitu. Betul, betul. Oke. Itu campaign kedua, kemudian terus campaign terakhir ini pas lagi 17 Agustus kemarin Hmm. kita bilang bahwa berikan perempuan kebebasan untuk memilih bajunya sendiri, kemerdekaan untuk memilih pakaiannya sendiri. Karena agak lucu sih kita ngomong 78 tahun Indonesia merdeka, tapi justru makin ke sini perempuannya nggak bisa merdeka milih bajunya. Gitu. Oke. Anu ya, Gitu. apa? Sesuatu yang justru apa? Kontradiktif ya dengan Iya, jiwa benar. jiwa kemerdekaan. Kemerdekaan. Oke, saya jadi ingat anak saya dulu di SMA juga begitu kan. Di sekolah umumnya kan seragam juga sudah tidak tertulis orang pakai kerudung kalau perempuan. Nah, suatu saat wisata ke Bali nggak pakai kerudung kan, terus difoto, itu foto itu tersebar di sekolah, terus sama gurunya dikomentari macam-macam, jadi membuli di medsos gitu. Nah, saya mau membahas itu ke sekolah, anak saya ketakutan, nggak usah Pak, nggak usah, gitu. Nah, saya kalau ingat, wah hal-hal seperti ini mestinya kita harus masalahkan ya, kalau nggak akhirnya kan gurunya kan sewenang-wenang ya. Iya, benar, benar. Terus Dan keluar ucapan, kasihan ya orang tuamu ya nggak bisa mendidik anak seperti itu. nah iya itu kan nyebelin ya Pak. Iya, seakan-akan si guru agama itu yang paling pintar mendidik anak gitu. Kan itu anu sebenarnya kan sangat tidak sopan ya. Benar. Iya. Nggak sekedar masalah kerudungan saja, tapi akhirnya cara kita mendidik anak pun dikomentari. Itu menurut saya Iya, tidak sopan. Mm-mm. Mungkin itu juga terjadi di banyak orang. Akhirnya daripada ribut, ya udahlah pakai aja kan gitu ya. benar. Kayaknya iya, kayaknya orang Indonesia itu secara karakter memang dasarnya daripada ribut gitu loh. Ya udahlah ya, apa susahnya sih? Cuman pakai aja, yang lain juga pada pakai kayak gitu. Sehingga saya juga agak heran tuh ketika kemudian kan saya dari media sosial awalnya kan banyak bicaranya tuh dari Facebook, sehingga ketemunya tuh banyak kan Gen X nih Pak. Karena kan ya kan, karena Facebook adalah kekuatannya Gen X. Cuman terus saya mikir ini kalau saya terus-terusan di Facebook aja ketemunya ya kita-kita lagi gitu loh. Kita-kita lagi yang memang kita pernah tahu situasi di mana nggak pakai jilbab itu biasa saja dan kita kita udah tahu gitu loh situasinya, tinggal istilahnya tinggal dikulik satu-satu. Cuman yang menurut saya berbahaya kan nih anak-anak yang usia 20-an tahun, belasan tahun gitu loh. Mereka benar-benar terbrainwash bahwa yang namanya sopan tuh pakai jilbab kayak gitu. Betul. Yang Itu yang namanya membuat yang namanya Muslim pasti pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung, dikira Hindu atau iya bener. pakai kebaya, oh dia Hindu ya gitu. Iya, Wah iya, ini berbahaya ini anunya apa knowledge-nya tentang apa budaya berpakaian itu. bener. Nah, itu yang terus membuat saya double sama ke TikTok gitu kan. Nah, Hmm. yang menarik adalah di TikTok itu kan memang algoritmanya beda ya Pak ya sama sama Facebook. Jadi kalau di Facebook kan kita mainnya di teman-teman sendiri lah ya. Kecuali kalau misalnya ada yang men-share. Tapi kalau di TikTok itu kan FYP kan. Jadi dia itu bisa bisa jadi punya kita tuh ditonton oleh siapa saja yang kebetulan uh, Atas punya anu algoritma lewat. yang sama. Hmm. Nah, sehingga memang banyak sekali komentar-komentar baik positif maupun negatif tuh yang masuk. Hmm. Tapi yang membuat saya heran adalah banyak sekali orang yang bilang, "Mbak, kamu tuh berani banget" gitu loh. Hmm. Nah, itu tuh buat saya agak agak mengagetkan karena saya tuh nggak pernah ngomong bahwa saya anti hijab gitu loh Pak. Kalau Ah, misalnya ah, saya ah. ngomong anti hijab, oke deh silahkan ngomong, kamu berani banget sih di negara ini ngomong anti hijab. Yang saya omong tuh selalu beri kebebasan perempuan untuk milih. Jadi Oke. iya saya sempat tuh bikin juga postingan yang buat saya aneh banget sih. Kenapa saya harus berani cuman
untuk ngomong, hey perempuan itu biarin aja dia yang milih, gitu kan. Kesannya kan kayak jadi dari lagi zamannya sebelum zaman Kartini dong, kalau misalnya kita ngomong gitu aja harus berani gitu loh Pak. Iya, ngomong begitu aja dianggap berani ya. Iya, padahal ya ampun apa sih yang diomongin gitu doang. Nah, itu artinya artinya apa? Persepsi orang itu sudah sangat sangat jauh ya. Jadi berusaha meluruskan begitu saja dianggap sesuatu yang luar biasa gitu. Iya. Jadi memberi kebebasan wanita untuk berpakaian itu seakan-akan melawan melawan apa kebiasaan yang sudah hidup sekian ratus tahun mungkin, Iya, padahal itu hanya baru padahal terjadi. enggak. Iya Ah, bener. ya ya itu ya. Kayaknya ini nih apa namanya harus terus digaungkan biar orang sadar bahwa yang diperjuangkan bukan bukan anti jilbab, tapi kebebasan perempuan untuk memilih pakaian ya. Bener, bener. Oke. Nah, kira-kira ada nggak kira-kira efek pemaksaan-pemaksaan ini bagi bagi kemajuan masyarakat, bagi kemajuan bangsa secara agregat gitu ya. Karena ternyata itu ternyata nggak masalah ini saja ya, nggak masalah pakaian saja ternyata. Itu juga termasuk mungkin mempengaruhi cara guru mendidik. Ya, dengan pandangan seperti itu akhirnya mempengaruhi cara guru mendidik, cara mungkin menyusun kurikulum atau memanfaatkan ruang kelas dan ruang sekolah itu jadi banyak ikutannya gitu. Mungkin Mbak Rina punya sinyalemen seperti apa gitu dengan Iya sih fenomena saya, itu. ya ini mungkin jadi terdengar agak agak apa ya, menuduh atau karena kan eh, jilbab itu pakaian agama tertentu, kemudian dan dia juga menarik, dia dia jadi pintu masuk untuk banyak aktivitas-aktivitas yang baik secara agama. Jadi kalau Hmm, kita lihat kan sekarang juga awalnya anak-anak sekolah itu diwajibkan berjilbab, dipaksa berjilbab, tidak diwajibkan, dipaksa berjilbab. Kemudian kalau yang sekarang saya lihat sudah mulai banyak kewajiban-kewajiban untuk di setiap hari Jumat harus ada uh, kegiatan agama bersama di pagi hari sebelum masuk sekolah. Kemudian pada saat istirahat siang, istirahat jam 10 itu kegiatan agama bersama lagi di sekolah. Yang kemudian dinyatakan sebagai bukan pilihan, tapi anak-anak harus ikut karena itu adalah sesuatu yang baik kayak gitu. itu Yang di sekolah negeri ya Mbak ya? saya baca banyak di sekolah negeri, jadi banyak banyak teman-teman yang kemudian ngasih informasi ke saya, apa WhatsApp dari gurunya memberitahu bahwa ada kegiatan seperti itu gitu. Buat saya ini yang menyedihkan adalah Indonesia ini kan kita masih masih membaca masih rendah, ya kan. Literasi. Kemudian literasinya rendah. Kalau oke deh kalau misalnya mau dipaksakan semua orang punya kegiatan beragama yang sangat kuat ketika literasinya sudah sangat tinggi, oke lah. Tapi kan waktu 30 menit apa nggak lebih baik untuk kelas membaca bareng, apa namanya, atau klub buku buat anak-anak, atau skill yang lebih lebih diperlukan untuk hidupnya mereka kayak gitu loh, dibandingkan memang kegiatan agama yang udah ada kelas agama kan kayak gitu. Kenapa harus dipakai waktu-waktu yang sebenarnya bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih, bukan lebih sih ya, sesuatu yang untuk kehidupannya dia Hmm, di dunia kayak gitu. oke oke. Jadi anu ya, apa namanya? Kalau saya pikir kita ini sebagai negara dari sisi sains dan teknologi belum maju-maju amat gitu ya. Tetapi Kenapa langsung lompat? kenapa justru fokusnya ke sana bukan mengejar ketertinggalan gitu. Iya Saya betul. kadang juga mikir gitu, kita ini menggunakan waktu sekolah ini untuk belajar sains saja belum tentu bisa menyalip negara-negara maju itu Benar. gitu. Tapi kok sekarang sepertinya porsi-porsi itu yang tadi Mbak ini bilang itu kok semakin banyak gitu. Dan Ya. maksudnya
kalaupun misalnya gini, kalau misalnya kita mengejar ketertinggalan di bidang sains atau ke bidang ekonomi atau apalah bidang-bidang yang itu kita bisa lihat kan benchmarknya. Oh, kalau kita sibuk sama ekonomi, benchmarknya tuh ntar kita akan kayak China atau kayak Singapura gitu kan, negaranya bagus. Sains kita mungkin akan kayak India yang bisa sampai udah ke bulan. Tapi kalau misalnya kita ngejarnya ke hal-hal yang lain itu apa sih benchmarknya gitu loh, nggak kelihatan ada negara yang benchmarknya bagus. Kenapa kita ngejar ke situ? Ya, karena targetnya sesuatu yang intangible dan mungkin juga tidak apa namanya tidak real ya. Iya, kayaknya kalau saya melihatnya ada delusi bahwa begitu Indonesia ini somehow bisa semuanya sesuai dengan keinginannya mereka, itu tidak jadi, kalau kita yang saya takutin itu kan pasti kayak Pakistan, kayak Afghanistan, kayak Iran seperti itu kan. Eh, tapi delusi yang ada itu adalah begitu dikuasai itu akan jadi modelnya seperti kayak negara-negara madani berislami dan beradab tapi yang kayak Qatar atau UEA kayak gitu sih Pak. Saya Hmm, melihatnya kayak begitu walaupun ya mereka kan punya duit duit apa minyak yang sangat kuat. Kita kan ya enggak juga. Jadi hmm, 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 hmm. Oke, oke. Eh, dan sepertinya fenomena-fenomena seperti ini mendapat dukungan dari pemerintah ya. Pemerintah sepertinya mengabaikan ya. Jadi iya sih. gerakan-gerakan seperti ini justru muncul dari masyarakat gitu. Bener saya 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 terus terang kecewa banget sama pemerintah sih karena eh kelihatannya kayak kayak ya kan maksudnya kalau dari sisi sebagai perempuan ya saya melihat bahwa ini masalah besar nih buat perempuan. Eh, kalau misalnya anak-anak perempuan dipaksa kemudian didomestikasi atau kemudian kayak dibotaki karena dia nggak pakai ciput itu kan sementara anak perempuan aja yang saya tahu itu rata-rata anak perempuan Indonesia cuma sekolah 8 tahun sebelum mereka akhirnya putus sekolah gitu loh kalau lihat agregat besarnya di Indonesia. Kalau misalnya udah dengan situasi perempuan sesusah itu sekarang masih ditekan lagi. Ini pemerintah tuh mikirnya perempuan mau diapain sih? Perempuan Indonesia tuh mau jadi kayak gimana sih? Hmm. Dan kemudian ketika saya menonton ada dari Komnas Perempuan, ada kesaksian dari korban, Komnas Perempuan mengundang beberapa kementerian. Itu saya lihat kementerian yang harusnya paling kuat untuk berbicara itulah Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Tapi Hmm. keduanya itu kayak clueless gitu loh. Sementara kementerian lainnya yang sebenarnya malah justru tidak agak sulit untuk bergerak. Kementerian Perempuan PPA, terus Kementerian apa ya, yang di bawahnya Menhan, Pak Luhut itu apa ya? Pak Luhut, Iya, apa ya Marinvest ya apa ya? Maritim dan Itu Investasi. dia itu kan dia membawahi beberapa kementerian di bawahnya ya. Itu justru dari omongannya mereka cukup mengerti gitu. Tapi mereka bukan yang bisa bergerak adalah Kemendagri karena perda-perdanya itu di bawah Kemendagri dan kemudian Kemenak karena ada satu bagian dari kurikulum di Indonesia yang meminta guru agama untuk membiasakan pemakaian baju secara syariat kepada siswi di kelas Hmm. dan dalam kehidupan sehari-hari Itu di gitu. Kemenak Jadi ya, peraturan itu Kemenak ya. iya, itu karena itu kan untuk guru Hmm. guru-guru uh, agama Islam itu kan di bawah Kemenak. Cuman pada saat pertemuan itu dari Kemenaknya justru malah kayak kaget. Emangnya ada beneran begitu dicek gitu beneran ada baru kayak oh ada. Saya nggak tahu apakah kemudian akan dilanjutkan dengan karena kalau menurut uh, itu akan dicabut tapi nggak tahu lah. Hmm. Langkah-langkah berikutnya apa kita nggak bisa gitu ya, memonitor ya. Iya. Hmm, hmm, hmm. Ya, nah di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 tentang pendidikan itu kan memang juga dinyatakan bahwa pemerintah mengusulkan sistem pendidikan yang beriman dan bertakwa dalam rangka menghasilkan manusia yang cerdas gitu. Nah, saya kadang-kadang agak sulit juga memahami apa
hubungan antara orang yang beriman dan bertakwa dengan manusia cerdas gitu. Rasanya kok itu indah di kata-kata ya, tetapi dalam implementasinya tidak mudah. Nah, kata-kata beriman dan bertakwa ini akhirnya ditafsirkan orang sebagai itu tadi Mbak, berpakaian yang begini, di sekolah mengadakan kegiatan begini gitu. Jadi agak sulit juga kalau itu mau di ini ya, karena ada landasannya. Iya benar. Ya itu terus terang saya kaget waktu itu siapa yang memberitahu saya tentang amandemen pasal 31 ya 31 ya Pak ya. Ya itu tuh Yang kayak langsung sekarang isinya berbeda dengan UD 45 yang dulu sudah iya, diamandemen. Mm-mm. iya. Yang itu kayak langsung kayak waduh, ya kalau kayak begini ya memang susah karena yang dianggap sebagai standar terbaik untuk murid di Indonesia jadinya adalah murid yang beriman dan bertakwa. Padahal beriman dan bertakwa sendiri kan standarnya yang akan jadi mudah tuh cuman yang terlihat mata kan, Betul, hafalannya betul. bagus, bajunya seperti apa. Tuh. Padahal itu beriman dan bertakwa itu adalah sesuatu yang sebenarnya masih abstrak. Seperti apa sih? Iya, Nah, akhirnya ditafsirkan orang dengan cara yang kelihatan aja gampang. gitu. Heeh. Mm-mm. Pokoknya yang bajunya paling ketutup pasti paling beriman. Itu sampai di perguruan tinggi kan sama itu bahwa capaian pembelajaran itu menghasilkan sikap-sikap itu beriman dan bertakwa itu. Yang Ah, itu kalau didatangi misalkan asesor dari luar negeri, mereka tanya tertawa. bagaimana cara mengukurnya. Bayangkan Iya. kalau belajar matematika tapi menghasilkan orang yang beriman dan bertakwa. Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana evaluasi soal ujiannya seperti apa? Itu gimana itu jawabnya langsung bingung pasti. Kita kan anu juga bingung juga, tetapi setelah itu ya balik kayak tadi apa namanya sikap membuka pintu terus tutup tidur lagi itu loh. Jadi orang diingatkan ya cuma begitu aja gitu. Iya. Ya, Saya agak curiga waktu itu pas penyusunannya tuh cuman ada satu orang yang kemudian sangat kekeh untuk bilang nggak bisa dong kalau cuman cerdas, kalau nggak bisa cuman cerdas harus ada beriman dan bertakwa, terus yang lain karena tidak tidak berani atau tidak nyaman untuk, karena kan begitu kita bilang bahwa ada sesuatu yang harus beriman bertakwa, kalau misalnya mau dibilang nggak boleh itu dihapuskan terdengar sangat anti agama sekali gitu loh, sehingga akhirnya ya dan sudah pasang. waktu menyusun itu mungkin nggak sadar bahwa implikasinya banyak. Ya, Benar-benar. itu kan waktu itu mungkin terjadi setelah reformasi. Orang berpikir kita akan melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Jadi setiap kali ada kata-kata yang bagus, orang langsung Ya. nanti implikasinya itu sampai kayak tadi tuh di sekolah itu akhirnya ada apa pemberlakuan ukuran-ukuran yang sebenarnya tidak mewakili gitu. Ya, ya gitu. Nah, ya, sekarang kalau mau jujur ya, akhirnya kalau melihat orang dia rajin nggak dia ibadah-ibadah ritual itu. Iya. Padahal Ya kan karena sikap keseharian kan beda ya dengan ritual ya. banget, itu banget. Dan Kayaknya kita perlu semua, perlu kesadaran ini ya Mbak ya. Orang-orang yang ketangkap korupsi kan terus biasanya pakai baju koko, terus rajin ya, megang tasbih itu kan hal-hal yang gampang ya. iya. Saya yakin sih sebenarnya semua orang juga sudah tahu secara umum dari dulu-dulu bahwa nggak ada nggak ada nggak ada korelasi yang selalu positif antara ke kerajinan ritual dengan memang dia orang yang baik atau tidak korupsi gitu. Saya yakin banyak yang tahu dan banyak banget kasusnya. Cuman entah kenapa itu jadi begitu itu dijadikan standar orang cuman kayak ya ya mungkin sekarang bisa kali atau nggak berani lah nyentuh-nyentuh. Betul, betul. Saya diskusi-diskusi keluarga juga seperti itu. Apa ada hubungan ya antara baca kitab suci, kemudian puasa sunnah itu dengan budi pekerti gitu kan? Diskusi-diskusi keluarga akhirnya ke situ, tapi nggak pernah ada yang bersikap tegas loh. Kalau saya jawab nggak ada, gitu, nggak ada, karena itu sesuatu yang targetnya apa, kemudian budi pekerti itu hal lain gitu. Bahkan banyak orang yang mau memulai rapat yang membahas
perampokan uang dimulai dengan Bismillah dan Assalamualaikum. Bingung. Iya, saya baru dengar ada teman yang cerita ada rapat gini-gini, ya gitu, dimulai dengan membaca Bismillah. Padahal yang diomongkan itu sesuatu yang kotor, itu sesuatu yang jahat gitu. Hmm. Yang dirapatkan itu sesuatu yang jahat. Ini. Jadi gimana kira-kira langkah ke depan Mbak Rina? Apa yang mau dilakukan selain tadi setelah campaign-campaign, kemudian tadi eh berbagi, terus kemudian ada juga serumpun bakung itu yang juga lumayan ya untuk menunjukkan. iya. Heeh. Serumpun bakung Mbak Nisa Alwis tuh menurut saya ini banget sih, hebat banget gitu, dia sih mengumpulkan ibu-ibu yang awalnya kayaknya orang-orang yang juga merasakan sudah saya tidak mau lagi menggunakan atribut tertentu, ingin kembali ke budaya Indonesia, dan mereka bisa saling bertemu, bisa saling apa ya, bisa saling menguatkan di komunitas tersebut. Saya nggak ikut sih, tapi sering-sering diajak ada acara-acaranya, dan menarik, mereka sering undang cendekiawan, orang-orang pemikir yang lebih modern lah di Serumpun Bakung itu. Jadi ya, dan kayak Mbak Nisa sendiri juga menurut aku dia hebat banget bahwa dia sebagai orang yang sudah pernah pakai jilbab dalam waktu cukup lama, dia mengerti bahaya paksanya gimana, dan dia bergerak dari dirinya sendiri, dia Hmm, sendiri yang lepas gitu loh. oke. Itu keberanian Jadi besar banget. iya, jadi dia pernah melewati masa-masa di mana dia mengikuti itu ya, ketaatan seperti itu. Iya. Sekarang Uh-uh. di apa namanya jalur yang berbeda. Oke, saya kira sudah cukup Mbak Rina ya pembicaraan kita. Tapi saya tadi dapat ini mungkin nanti saya bisa mengundang Pak Andreas Harsono ya, yang Iya. Uh-uh. Uh-uh. itu human rights itu ya, Uh-uh. yang banyak tadi bersinggungan dengan forum apa tadi berbagi tadi ya. Forum berbagi, dan beliau juga menulis buku ini Pak, apa namanya judulnya, I Wanted to Run Away. Abang juga. Eh, Hmm. itu buku yang isinya research, kalau nggak salah sekitar seratusan perempuan yang kena perundungan jilbab. Jadi memang yang dia bicarakan tuh ada base-nya gitu loh, emang ada Datanya. data-data. Hmm. Kayak gitu. Itu riset survei di Indonesia ya. Di Indonesia, saya lupa berapa kota, tapi yang jelas dia butuh waktu 4 tahun untuk melakukan research buku itu. Wah, itu bagus tuh serius itu. Ya Ya. memang serius. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rina atas obrolannya. Ya, Terima kasih banget. mari. Oke.